Budaya Lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kediri. Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Doni wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantu mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok lutruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopaet Singosari Kediri Kediri. Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin di acara Gesah Banyuwangi. Malam hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari Wirawiri Cafe, Kota Serono, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, media sosial hari ini menjadi kebutuhan masyarakat karena seantero dunia, Indonesia bahkan di Banyuwangi, hari-harinya, minggu-minggunya, kemudian per bulannya juga mereka tidak bisa melepaskan diri dari media sosial. Namun bagaimana media sosial kita gunakan secara bertanggung jawab dan tidak memunculkan polemik di masyarakat. Nah, pada malam hari ini kebetulan saya telah bersama dengan 3 orang narasumber yang kebetulan mereka adalah praktisi di bidangnya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Ya. Narasumber saya yang pertama adalah Mas Edi Prasetyono. Beliau adalah pegiat medsos, Ketua Banyuwangi Sosial Media Network 2025-2030. Sehat Mas Edi. Ini panggilannya Mas Edi apa rasanya? Mas Edi. Oh, sehat Tapi Mas Edi. biasanya kalau di Banyuwangi dipanggil Bang Ibnu. Bang itu, apa? Bang Ibnu. Ibnu Oh. itu singkatan Edi Prasetyono. Oh. Bang Ibnu ya. Berarti saya manggilnya berarti Mas Ibnu. Mas Ibnu. Iya, Sehat Mas Ibnu. Alhamdulillah Iya. sehat Pak. Iya. Mas Ibnu kalau hari-harinya tinggal di? Kalau saya kebetulan di Dusun Kebonan, Desa Paspan, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Oh, Pak. Gelagah ya Di berarti. ujung sana, Pak. Iya, tadi nggak kehujanan ke sini. Tidak, alhamdulillah, Pak. Oh iya, karena Aman. Ibnu ya, jadi terhindar dari hujan kalau Ibnu. Aman, Pak. Alhamdulillah. Iya. Mas Ibnu ini usianya masih muda, berapa tahun? Kebetulan mau ke 27 tahun, Pak. Oh,
still single ya? Iya, masih single. Alhamdulillah. Mas Ibnu, sebelum kita masuk ke materi, disapa dulu teman-temannya, terutama yang di jaringan, yang di networkingnya, media sosialnya jenengan. Silakan Mas Ibnu, disapa dulu, silakan Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam untuk teman-teman BSMN Banyuwangi Social Media Network Kabupaten Banyuwangi. Semoga kalian semua sehat dan juga teman-teman Selebgram Kabupaten Banyuwangi. Selamat malam untuk kalian semua. Sukses selalu. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Ibnu ya. Narasumber saya berikutnya adalah beliau ini senior saya ini sebenarnya kalau di wartawan ya. Pernah lama tidur bareng dengan saya. Mas Budi Wirianto, Ketua PWI Persatuan Wartawan Indonesia Banyuwangi. Sehat Mas Budi? Ya, alhamdulillah sehat. Oh, Mas alhamdullah Samsul. sehat. Saya panggil Mas Samsul aja. Iya, tambah ganteng ya Mas Budi ya. Iya. Mas Budi kalau hari ini tinggal di mana Mas Budi? Saya di Desa Kumendung, Kecamatan Puncak. Oh, berarti rumahnya asli ya. Asli Markas kita yang dulu gimana kabarnya itu? Sepertinya sudah berbeda fungsi. Mas Budi, disapa dulu teman-teman PWI Mas Budi, silakan. Terima kasih Mas Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam pemirsa JTV dimanapun berada, dan terkhusus teman-teman Persatuan Wartawan Indonesia dan seluruh jurnalis yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ya, terima kasih JTV, malam ini kami mewakili PWI berkesempatan untuk hadir dalam gesah yang cukup gayeng. Oke. Terima kasih Mas Budi, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Budi ya. Narasumber yang terakhir adalah namanya sama, tetapi ngetren namanya sama dengan saya Masnya. Tetapi kalau di dunia jurnalis itu adalah ngetren dengan panggilan Mas Bono. Beliau adalah Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Banyuwangi. Sehat Mas Bono? Alhamdulillah Mas Samsul. Iya. Sehat alhamdulillah. Ini kalau manggil saya senior katanya, iya karena memang kalau Mas Bono memang junior saya di wartawan. Dulu sering banyak kita diskusi ya. Sekarang sudah jadi orang lah maksudnya itu jadi orang. Orang besar. Orang besar. Paling besar. Mas Bono, teman-teman di JTI disapa dulu Mas Bono. Ya silakan Mas Bono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam kepada pemirsa JTV dimanapun berada, khususnya kepada teman-teman IJTI dan teman-teman jurnalis yang nongkrong di DPRD, di Pemkab Banyuwangi, Kapolresta Banyuwangi, dan dimanapun berada. Selamat malam, terima kasih kita hadir di sini di acara yang sangat mulia ini. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, tema sentral diskusi kita pada malam hari ini adalah Banyuwangi Darurat Media Sosial. Ya, kita ke Mas Ibnu ya, Ibnu dulu. Mas, bisa cerita media sosial jenengan ini apa sejarahnya gimana sehingga terbentuk namanya media sosial networking ini, dan pengurusnya ada periodenya lagi. Pas Budi saja dengan Mas Bono kalah. Bisa cerita Mbak, bisa cerita berbagi ya. Sebelumnya langsung sudah salamnya kan ya, sudah oke. Tadi ya. Sebelumnya dulu itu kan teman-teman media sosial yang ada di Kabupaten Banyuwangi selalu bentrok gitu Pak. Bentrok itu dalam artian ini punya saya ini lebih bagus, ini punya saya postingnya lebih bagus. Akhirnya oleh teman-teman terutama Dispak disatukan jadi satu, dikumpulkan di Pendopo Agung Tawang Alun kala itu. Dijadikan satu. Jadi Dispar langsung yang take over ya langsung. Iya. Langsung dijadikan satu. Terus teman-teman dikumpulkan, dibuatlah namanya BSMN itu Pak. Banyuwangi Social Media Network. Oke. Udah yang ke-5 tahun ini, alhamdulillah. Ternyata sudah 5 tahun ini. Ya. Jenengan sebagai ketuanya ya? Sebagai ketua yang kedua menggantikan Mas Amir. Oh gitu. Ya. Berarti strukturnya macam-macam, di dalam ada strukturnya. Iya, ada bendahara, ada sekretaris, ada seksi ini gitu Pak. Beda-beda. Berarti sudah 5 tahun. 5 tahun, alhamdulillah 5 tahun ini berjalan. Kalau honornya berapa per bulan? Ada lah Pak. Kalau per hari ini Mas punya anggota berapa sudah?
Kalau di Selebgram Banyuwangi sendiri kan ada 2 komunitas Pak. BSMN ini yang tergolong di grup itu ada 40-an lebih. Alhamdulillah yang itu akunnya itu ada batasan juga. Minimal 10K ke atas untuk join ke BSMN. 10K itu kalau pemirsa JTV boleh tahu apa? 10 apa? 10.000? 10.000 Oke ya. followers. Jadi Ya. 10K itu maknanya pemirsa 10.000 follower. Ini kalau JTV kan bahasa rakyat ya. Oh, ya. Kalau K disangka 10 kilo Ya, kata Mas 10 Bono. kilo. Ya, takutnya Ya. 10 kilo Pak, kayak bekas tadi. Kalau Mas Ibnu sendiri lengkap medsosnya? Iya, alhamdulillah lengkap Pak. Dari sekian macam-macam itu ada WA macam-macam. Ada Follower WA. terbanyaknya berapa? Follower terbanyaknya ada 75K Pak. Sampean? Iya. Di posisi apa itu? Di Selebgram Banyuwangi, akun Selebgram Banyuwangi. Oh, Ada akun luar pribadi biasa. saya ada 17 lebih, 17.000 juga. Itu mengalahkan TV-nya Mas Bono ya. Sama saja Pak. Yang penting Iya. tujuannya sama, membangun Banyuwangi lebih baik ke depannya. Sehingga per hari ini anggotanya berapa Mas kalau di Banyuwangi? Sampean punya data nggak? Punya data pemegang HP di Banyuwangi Mas? Kan mestinya punya sampean. Pemegang HP, kalau saya bukan data Pak, tapi teman-teman komunitas Selebgram Oke, Banyuwangi gitu. Jadi setelah saya data ada ID card itu ada lebih 3.000-an orang. Itu yang 3.000 orang ya? Iya, yang terdaftar. Luar Alhamdulillah. biasa. Itu yang udah terlatih dan juga yang udah terpilih Pak. Kalau yang ilegal banyak Pak. Oh, yang ilegal Ya, banyak. kalau yang ilegal maksudnya, Mas aku join Mas, oke langsung ACC gitu Pak. Itu banyak. Kalau teman-teman SMA, teman-teman SMP itu juga banyak gitu Pak. Mas, untuk menjadi anggota, itu mekanismenya seperti apa? Untuk kualifikasi masuk lah kira-kira seperti apa? Satu, harus taat, pertama itu harus taat hukum ya Pak ya. Yang itu pasti ya, taat Oh. hukum. Kedua, attitude-nya juga bagus. Jadi kita tidak semata-mata ngambil orang etok-etok ngambil seperti ini diambil aja, jangan. Nanti ketika kita ambil attitude-nya low, kan sama aja menjelekkan komunitas kita gitu Pak kan. Jadi kita harus benar-benar memilah dan memilih teman-teman anggota itu seperti apa gitu. Kalau ada anggota salah kita ingatkan gitu Pak. Jadi tidak sekedar misalnya moto Mas Bono sama Mas Budi langsung di upload gitu, tidak sekedar begitu Mas? Ada Bukan, etika aturan mainnya? Ada aturan mainnya Oh. juga Pak. Kan gitu kita filter dulu ya. Nggak mungkin kita posting hal-hal yang negatif gitu kan Pak. Nanti kan takutnya masyarakat menilainya, oh kok iki postingan seperti ini kan, takutnya kan timbul yang hal-hal yang tidak diinginkan gitu Pak. Jika ada anggota ternyata melakukan penyimpangan yang keluar dari kaidah itu tadi, gimana cara negurnya Mas? Kalau saya pribadi sih saya ingatkan dari chat pribadi. Terus? Gini, teman-teman, ini seperti ini, ada yang salah, mungkin teman-teman dari salah caption ataukah dari hal-hal yang di luar itu apa konten juga ada. Nanti saya ingatkan via jabrik atau via telepon Pak gitu. Tapi kalau secara ADRT ada nggak sanksi khusus begitu Mas? Ada. Oh ada ya? Ada pribadi lah, sanksinya pribadi lah, lewat jalur langit ya, gitu. Oh, Iya. jadi harus Ada. ngetuk pintu langit dulu ya Iya, ternyata. minta doa dulu Pak. Banyuwangi. Berarti selama ini jenengan ini mitranya pemerintah otomatis ya Mas ya? Iya. Oke. Selama ini alhamdulillah menjadi mitra pemerintah untuk memposting tempat wisata terbaru, kuliner, atau entah itu makanan yang lagi viral, entah itu dari segi seni, budaya, ekonomi dan lain-lain Pak gitu. Ya, Mas Ibnu, satu sisi ada 3.000 orang. Ya. Ya katakanlah pegiat Dari- media ya, pegiat sosial ya, selebgram itu ya. media sosial. Tapi ada beberapa teman juga melakukan hal-hal yang di luar itu, misalnya tiba-tiba dia posting ini, Iya. dan itu bisa saja akhirnya juga menimbulkan efek tidak nyaman ya kepada subjek-subjek yang kebetulan dinaikkan di posting. Betul. Mas Ibnu punya evaluasi tentang itu kira-kira? Kalau evaluasi saya sih Pak ya, saya cat pribadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali itu Pak. Oh, gitu. Jadi teman-teman ibaratnya tak lungguno, face to face langsung. Teman-teman ini gini ya, kalau ada hal-hal yang seperti ini tolong jangan diulangi kembali agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari gitu Pak. Tapi untuk anggota Mas, kalau di luar anggota nggak bisa ya diingatkan ya? Bisa Pak. Oh, tetap bisa ya? Insya Allah bisa. Itu pun kalau aku kenal gitu Pak ya. Oke, Mungkin kalau aku kenal ya saya ingatkan. Kalau nggak kenal mungkin ada teman-teman lain yang mengingatkan gitu Pak. Iya, kalau misalnya terbaru kayak
kasus yang terjadi IWB dengan Pak Michael itu Mas apa ini? Menurut Mas apa ini Mas Ibnu sempat ada komunikasi dengan teman-teman IWB dengan Pak Sopati kira-kira? Kalau hal itu saya nggak tahu Kak. Oh. Saya nggak tahu Pak, dan saya nggak mau ikut campur juga. Oh iya. Pastinya saya bukan karena saya untuk masuk ke situ Pak. Tapi mereka berdua masuk anggota jenengan? Bukan Pak. Oh. Bukan. Nggih. Bukan Soalnya, ya memang iya, ya. soalnya kalau kita ke anak muda Pak, lebih ke anak muda, kita mengajak teman-teman tentang attitude, entah itu tentang apa, teman-teman ini seperti ini, basic kita untuk mengonten ini seperti ini, ada pembukaan konten seperti ini, ada konten kreator makanan seperti ini gitu Pak. Jadi kita mengajarkan yang seperti itu, bukan untuk karena saya untuk ke sana gitu Pak. Ya. Mas Ibnu, sebelum saya larikan ke Mas Budi dan Mas Bono, jenengan Mas Ibnu kenal baik dengan Mas Budi sama Mas Bono? Kalau Mas Bono itu udah 2000 berapa? 2022 Pak ya? Ke rumahnya, sempat ke rumahnya. Masak-masakan dulu, masak sate kambing. Dalam konteks profesionalisme ini Mas Ibnu, jenengan memandang dua orang ini Ketua PWI dan IJTI ini sebagai apa? Sebagai mitra kah, sebagai partner kah, atau sebagai kompetitor? Karena jenengan media sosial ini. Oh, kalau saya ini sebagai saudara, karena kita semua di sini jadi satu untuk membangun Banyuwangi lebih baik gitu, bersinergi bersama gitu. Enggak ada namanya persaingan di antara entah itu dari medsos, entah itu dari media cetak dan media online gitu Pak. Tapi saling input nggak selama ini? Kalau ada event aja kita ketemu gitu. Oh gitu ya. Ya. Oke. Mungkin habis ini kita akan ada kerjasama mungkin ya, Mas ya. Ada komunikasi lebih dalam lagi. Waduh, gitu. ini menarik ini. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ibnu ya. Kita ke Mas Budi dulu. Mas Budi ini menarik ya. Ternyata kita tidak menyadari ada komunitas yang namanya networking ya, persatuan lah katakanlah, persatuan media sosial. Nah, sebagai orang sekarang yang suka atau tidak suka petingginya PWI Mas Budi memandang Mas Ibnu dan kawan-kawan itu seperti apa Mas? Seperti silakan Mas Ibnu. Oke, terima kasih Mas Samsul. Jadi memang kalau kami dari kalangan jurnalis ya, tidak pernah melihat yang namanya teman-teman medsos itu sebagai ancaman atau sebagai sebuah apa namanya tantangan ya. Justru kita memang harus berkolaborasi. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat antara medsos dengan produk jurnalis ini kan sesuatu yang sangat beda. Nah, ini menarik Mas, ini diterangkan, ini menarik ya. Kenapa begitu? Ya, karena kalau yang namanya medsos ini tidak punya yang namanya redaksi. Nah, berbeda dengan produk jurnalistik. Kalau jurnalistik pasti punya redaksi. Oke. Yang membuat produk jurnalistik yang disebut dengan jurnalis atau wartawan. Tetapi kalau media sosial kebanyakan kan pribadi. Memang sekarang eranya digital. Media sosial sedang bergeliat lah ya. Yang sering dikenal dengan apa namanya ledakan informasi. Ya. Jadi mau tidak mau memang eranya harus begini. Nah, bagi kami itu bukan tantangan, justru ini akan menjadi sebuah partner yang harus kita bergerak bersama. Mitra ya. Bermitra. Nah, lagi-lagi seperti tadi saya jelaskan di awal bahwa media sosial dengan produk jurnalis itu sesuatu yang beda. Beda ini ya. Media sosial aturannya juga beda, undang-undangnya undang-undang ITE. Tapi kalau jurnalis undang-undangnya lex spesialis, undang-undang nomor 40 tahun 99. Undang-undang pers ya. Undang-undang tentang pers. Nah, jadi ini sebenarnya menjadi pembelajaran kita, terutama masyarakat yang memang sekarang lagi gandrung-gandrungnya dengan medsos. Kadang-kadang medsos itu tidak kita apa namanya tidak ingin atau kita tidak mau tiba-tiba muncul di laman medsos kita. Karena memang ya ada mesin seperti itu mungkin ya. Nah, ini membutuhkan sebuah kejelian, sebuah sikap yang bijak dari masyarakat. Untuk pinter-pinter melihat apa yang sedang muncul di media sosial. Nah, karena apa? Bagi kami media sosial itu lebih banyak menyajikan informasi, bukan berita. Informasi berarti sifatnya instan Mas ya? Sifatnya instan, sesuatu yang belum terjamin keasliannya, terverifikasi, apakah itu benar atau belum kita belum bisa melihat. Tetapi kalau produk jurnalistik yang disampaikan oleh media, itu bisa kami jamin bahwa itu adalah sebuah produk yang memang sudah melalui proses verifikasi, check and recheck.
Cover Karena both apa? set ya, Ya, cover both. Karena apa? Produk jurnalistik itu tidak ujuk-ujuk, apa bahasa Indonesianya ujuk-ujuk gitu. Langsung. Suddenly. Suddenly. Tiba-tiba ada informasi naikkan. Nah, tidak seperti itu. Nah, produk jurnalistik harus melalui proses yang panjang. Dilihat oleh wartawan, kemudian ditulis. Dari wartawan dikirimkan ke redaksi. Di sana ada yang namanya redaktur, dicek lagi. Dari redaktur naik lagi ke Pimret, baru ACC naik. Nah, jadi prosesnya cukup panjang. Nah, karena itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bersama. Kalau kita ingin mendapatkan berita yang benar-benar valid, ya harus mencari di media yang benar-benar ya, kredibel. Karena apa? Untuk menjadi seorang jurnalis, ya Mas Samsul tahu sendirilah, syaratnya juga tidak mudah. Pendidikan minimal S1. Kemudian kita harus ada namanya uji kompetensi. Ya, wartawan tuh harus ada uji kompetensi. Tidak ujuk-ujuk itu Tidak tadi. ujuk-ujuk. Ya, uji kompetensi itu pun ada tingkatannya, ada tingkat muda, tingkat madya, tingkat utama. Nah, tingkat muda ini hanya menulis saja. Pemula lah katakanlah. Pemula. Tetapi itu pun, ya, zaman kita dulu pendidikan wartawan, saya sedikit cerita. Untuk menjadi wartawan, saya dulu hampir ya berbulan-bulan tuh nggak nulis. Tugasnya apa? Di redaksi baca koran, era koran dulu. Tidak langsung daftar jadi wartawan, langsung nulis. Wah, tidak seperti itu. Jadi ada pendidikan dan kaderisasi yang matang, baru diturunkan ke lapangan untuk menjadi seorang jurnalis. Begitu ketatnya yang namanya proses rekrutmen dan proses verifikasi untuk menjadi wartawan. Itu belum uji kompetensi loh itu Mas Samsul. Belum, setelah itu 2 tahun, 3 tahun sudah dinilai settle, baru diperbolehkan untuk uji kompetensi. Ibarat orang naik pangkatnya. Naik pangkatnya uji kompetensi. Harus proses. Harus proses. Nah, itulah proses bagaimana sebuah berita disajikan. Nah, karena itu produk jurnalistik itu penuh dengan perjuangan yang sangat panjang. Tapi Mas Budi merasa risih enggak prosesnya kalau jenengan media mainstream itu prosesnya panjang? Nah, sementara Mas Ibnu wa ala ali wasobihi ini ketika jadi memang kadang yang dibaca justru ya, jadi ini lagi-lagi memang ini menjadi sebuah fenomena yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, karena itu Mas Samsul, nah media mainstream sekarang yang memang teman-teman jurnalistik juga sudah mulai mengeluarkan yang namanya media sosial. Tetapi harus diingat, media sosial dari media mainstream ini namanya juga harus sama dengan media mainstream. Misalkan media X, kalau dia membuat media sosial, namanya juga harus media X. Karena kita harus ingat, ketika seorang wartawan, dia ketika menjalankan tugas, dia dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Tetapi kalau seorang wartawan membuat medsos atas nama dirinya sendiri, kemudian membuat sebuah tulisan yang mungkin berarti pribadi individu itu ya. Individu, tanggung jawabnya individu, nggak bisa dia, loh saya wartawan, loh nggak bisa. Karena apa? Dalam Undang-Undang Pers jelas, seorang wartawan itu harus memiliki badan hukum. Gitu. Apakah media sosial punya badan hukum? Pertanyaannya. Apalagi atas nama pribadi. Nah, misalnya Mas Bono bikin media sendiri, media sosial sendiri, ditulis-tulis sendiri di media sosialnya, tidak bisa disebut sebagai seorang jurnalis. Jadi jelas di Undang-Undang Pers jelas. Ya. Nah, karena itulah, ya ini lagi-lagi ini menjadi pembelajaran buat masyarakat semuanya. Kalau ingin mendapatkan informasi atau berita yang benar, ya kita harus melihat medianya yang benar. Tetapi kalau hanya sekedar melihat informasi, ya banyak di media-media sosial yang berseliweran. Dan kadang-kadang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pemirsa, intinya Mas Budi mengingatkan bahwa butuh akurasi. Karena memang ada produk yang berbeda. Antara produk yang dihasilkan oleh media sosial dan produk yang dihasilkan oleh teman-teman wartawan. Ya. Kalau teman-teman wartawan merupakan produk jurnalistik. Ya. Kalau media sosial tidak dapat disebut sebagai produk jurnalistik. Kira-kira begitu Mas Budi ya. Ya. Kalau kata kuncinya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Ibnu ini dan kawan-kawan tidak bisa disamaratakan juga. Tidak bisa, karena jelas undang-undangnya saja sudah beda.
Ya, kecuali memang media yang membuat media sosial. Oke. Nah, itu baru bisa, ini adalah bagian dari media sosial, media mainstream tadi. Iya. Pasti ada susunan redaksinya. Redaksinya. Berarti Dan sekarang memang eranya begitu. Media-media mainstream itu mulai membuat media sosial. Karena memang itu bagian untuk, ya di era digital kan memang media sosial yang paling banyak dibaca, Oke. kan begitu. tapi nginduknya tetap Tapi dia. induknya tetap ke Oh, medianya, bukan atas nama pribadi. Oke, tepuk tangan untuk Mas Budi. Nanti kita sambung, luar biasa. Kita ke Mas Bono. Mas Bono, sebagai teman-teman IJTI, sebenarnya kalau boleh mau jujur, hari-hari ini adalah IJTI darling. Artinya eranya media digital ya. Karena saya dengan Mas Budi itu jauh-jauh hari media cetak. Lah hari ini muncul yang namanya era digital, mestinya hari ini ibarat kata orang yang menjadi grade paling tinggi adalah Mas Bono dan kawan-kawan. Tapi bagaimana Mas Bono melihat ini tiba-tiba negara dunia harus muncul yang namanya juga media sosial. Mas Bono silakan Mas Bono ya. Terima kasih Mas Samsul. Jadi begini, saat ini kan era digitalisasi, yang namanya media sosial itu sebuah keniscayaan. Itu sudah tidak bisa kita bendung lagi, karena lewat gawai, telepon genggam, di situ ada kita hampir setiap individu punya media sosial, mulai dari TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu dipahami oleh masyarakat sebenarnya adalah fungsi. Nah, jadi menurut kami fungsi media sosial itu sebenarnya hanya untuk berekspresi, memperkenalkan diri, terus menunjukkan aktivitas sehari-hari, termasuk tempat wisata, kuliner, intinya hal-hal yang positif sampai ke pemasaran. Namun yang terjadi hari ini kan banyak melenceng. Banyak masyarakat yang karena tidak tahu fungsi, akhirnya melakukan hal-hal yang menyaru seperti wartawan malahan. Oh ya. Seringkali nampang di depan gedung atau di depan apa gitu, menyampaikan hal-hal yang seharusnya tidak disampaikan oleh individu, yang mereka seolah-olah sebagai jurnalis, bahkan muncul mereka menamakan seolah-olah mereka media. Nah, padahal kalau ngomong media sosial di situ jelas payungnya adalah Undang-Undang ITE. ITE, oke. Yang jelas aturannya bagaimana penyebaran informasi, haknya seperti apa, itu di situ jelas. Nah, di situ masyarakat yang belum memahami, dan itu sebenarnya pemerintah pun harus hadir. Oh, oke ya. Ya. Dan di Banyuwangi kalau kita melihat apa yang disampaikan Mas Ibnu tadi, beruntung punya Mas Ibnu dan kawan-kawan ini. Karena secara mandiri Mas Ibnu dan kawan-kawan sudah mengedukasi teman-temannya. Menghimpun juga ya, menghimpun dan mengedukasi. Nah, namun tentunya dengan keterbatasan kan tidak bisa semuanya. Nah, di sini kalau kita di IJTI harapannya pemerintah juga bisa hadir, karena fenomena media sosial ini sangat berbahaya. Hari ini dikenal istilah itu Mas Samsul, postrat. Postrat, oke. Ya. Istilah di mana sebuah ujaran kebencian, kebohongan bisa menyaru seperti kebenaran. Nah, biasanya pelaku ini era postrat ini terjadi di era transisi kan. Yang dahulu nggak ada media sosial, sekarang masyarakat Banyuwangi di Indonesia mengenal media sosial. Di era transisi ini, era postrat itu terjadi. Nah, dan banyak biasanya ditunggangi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan tertentu. Dan biasanya gambar seseorang melakukan apa, tetapi diberi caption apa. Seolah-olah itu, misal contoh kayak terjadi pelemparan bus pariwisata di Wongsorjo itu. Gambarnya bus, ditulis di Wongsorjo ada pelemparan bus pariwisata, padahal itu tidak ada. Macan di Baluran. Nah, seperti itu. Nah, ini yang disebut di era postrat yang sering terjadi seperti ini. Nah, makanya menurut kami penting sekali kehadiran pemerintah selain dari individu masing-masing untuk mempelajari bagaimana fungsi media sosial itu. Jadi kalau kita di IJTI kita punya program namanya dakwah jurnalisme positif.
Nah, itu kita bersama di JTI sejak beberapa tahun ini melakukan edukasi terkait media sosial. Nah, yang intinya kita itu sebagai jurnalis juga harus mampu hadir kepada masyarakat untuk mencerahkan. Termasuk mungkin dampaknya berarti pihak kepolisian juga harus hadir itu Mas Bono mestinya ya memberikan karena ada undang-undang sanksi hukumnya juga kan ada itu. Ya, harusnya kepolisian yang punya cybercrime kan kepolisian. Oke. Meskipun di Polda ya. Tapi di kepolisian Paling harusnya tidak. bersama-sama. Sebenarnya Kominfo menggandeng kepolisian seperti itu kan. Yang Kominfo pemerintah daerah, kalau di Banyuwangi pemerintah daerah melalui Kominfo menggandeng kepolisian, Kesbangpol bersama masyarakat yang peduli untuk bersama-sama melakukan sosialisasi, edukasi bagaimana bermedsos yang baik, karena sangat berbahaya. Apalagi kalau belakangan ini beberapa tahun ini kita malah menyebut Banyuwangi sedang darurat medsos. Bahkan bukan hanya di Banyuwangi Mas Budi ya, nasional, oke. Banyuwangi makin hari makin mengerikan. Menurut kami seperti itu. Dan itu butuh kepedulian dan butuh peran serta seluruh elemen masyarakat untuk memahami apa itu media sosial itu. Ya, ini pemahaman yang supaya utuh ya pemahamannya. Karena terkadang masyarakat juga tidak sengaja ya, iseng macam-macam ternyata viral. Nah. Ya, seperti kasus terbaru di Glenmore, ada orang buat postingan seolah-olah seorang kurir melakukan pengiriman di tengah jalan dibegal. Rame di situ, ternyata itu hanya gimmick. Nah, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan mungkin karena dia nggak ngerti di situ ada UU ITE. Makanya di situ pentingnya Kominfo, kepolisian dan teman-teman pegiat medsos untuk bersama-sama bagaimana masyarakat bisa lebih memahami bagaimana untuk bijak bermedia sosial. Iya. Seperti itu. Mas Bono, sebelum kita tutup sesi pertama, Mas Bono sama pertanyaan saya dengan Mas Bono. Medsos ini menjadi kompetitor IJTI enggak? Kompetitor merasa tersaingi kira-kira begitu Mas Bono? Ya, kalau kita seperti ini melihat ini era digital. Media sosial adalah keniscayaan bagi kami di JTI. Jadi ini tidak bisa dibendung. Oh, tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Jadi justru kita di JTI ingin menggandeng teman-teman di komunitas media sosial untuk bersama-sama, kalau ngomong Banyuwangi, bersama-sama membangun Banyuwangi. Membangun Banyuwangi, membuat konten positif, tapi perlu menjadi catatan. Konten positif itu berarti tidak mengkritik, Mas Samsul. Namun tetap mengkritik, namun dengan dasar. Misal mengkritik sesuatu, regulasinya paham dulu. Nah, seperti itu. Jadi tidak asal ngomong atau pakai ilmu pokoknya. Nah, itu yang berbahaya. Kalau ilmu pokoknya, wah Banyuwangi bubar Mas Samsul. Ya. Jadi ada rujukan undang-undangnya kira-kira ya, rujukan peraturannya sehingga teman-teman baik itu medsos dan media mainstream itu punya solusi alternatif, tidak sekedar ngeritik, apalagi fitnah kan begitu kira-kira. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita obrolan gayang saya bersama 3 orang narasumber setelah iklan yang akan lewat berikut ini. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125.
Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi, Mas Ibnu. Tadi menarik ya yang disampaikan oleh senior sampean berdua, ada Mas Budi dan Mas Bono. Nah, tadi kita kan sudah berbicara fakta-fakta tadi yang disampaikan oleh terutama oleh Mas Budi dan Mas Bono tadi. Nah, dari teman-teman asosiasi ini seperti apa, Mas, ke depannya agar ini suka atau tidak suka kita kan harus bersinergi, menyelamatkan generasi muda inilah, kira-kira begitu, Mas, supaya semua tidak, ini kan bahasanya Mas Bono nggak mungkin juga dihindari karena eranya juga harus dilalui yang kita sebut dengan keniscayaan. Silakan Mas Ibnu ya. Mungkin kalau dari saya untuk teman-teman, khususnya teman-teman pegiat media sosial, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Dalam artian kita sharing-sharing, boleh kita share hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang indah dari Kabupaten Banyuwangi tentunya. Intinya kita share yang baik, kita gunakan media sosial kita sebagai wadah untuk membagikan momen-momen tertentu yang pastinya itu momen positif yang ada di Kabupaten Banyuwangi gitu, Pak. Jadi menggembirakan pemirsa itu kan ibadah, Mas ya. Ibadah itu tidak melulu harus pakai uang, Pak. Dengan kita mengupload konten wisata atau konten UMKM secara gratis itu juga ibadah. Seperti itu. Jadi semangatnya seperti itu ya, Mas ya. Ya, betul sekali, Pak. Tapi Mas Ibnu sadar enggak bahwa apa yang disampaikan Mas Budi tadi dan Mas Bono tadi, memang media sosial itu berbeda dengan media mainstream punyanya. Betul sekali. Namanya. Mas Ibnu menyadari itu ya, Mbak? Menyadari sekali, Pak, karena beda perlindungan gitu. ITE sama badan hukumnya berbeda seperti itu. Tapi kedua-duanya punya potensi terjerat kasus hukum kan, kalau misalnya ada ujaran kebenciannya macam-macam kan begitu, Mas. Mas ini ya. Nah, apa sebenarnya langkah ke depan lagi, Mas, untuk kemudian ini juga memproteksi teman-teman, terus kemudian Mas Budi tadi menawarkan bagaimana sama-sama bergerak memberikan edukasi lah, pendidikan terutama kepada adik-adik kita, karena semua orang kan, bayi saja kan HP ini bisa menjadi ibu loh sekarang ya. Iya, betul sekali. Bayi ketika nangis dikasih HP langsung diam gitu, Pak ya. Iya. Mungkin kedepannya, Pak ya, kita mengedukasi teman-teman dengan cara kita sama-sama menuntun teman-teman, dalam artian mengajari teman-teman kalau seperti ini tidak boleh digunakan, dalam artian postingan seperti ini melanggar hukum. Kalau postingan ini juga dapat kedepannya dapat merusak citra atau nama baik teman-teman gitu. Nanti kita akan adakan penyuluhan mungkin seperti itu, Pak. Untuk teman-teman saya, Pak, gitu ya. Kalau sepengalaman jenengan, Mas, exercise ya, pengalaman lapangan jenengan, sebenarnya apa sebenarnya yang menyulitkan suka dan dukanya teman-teman berasosiasi itu, Mas? Kejadian-kejadian di lapangan, dan apakah lebih banyak yang mengembirakan atau lebih banyak yang menyakitkan, Mas, kalau berasosiasi itu? Kalau pengalaman saya pribadi sih lebih banyak yang menggembirakan. Ya. Karena apa ya, kita di BSMN, di media sosial tuh kita sharing bareng, kita itu sering kumpul, sering sharing bareng, apalagi kalau ada permasalahan tertentu, kita teman-teman ini gimana, solusinya gimana, teman-teman itu, Pak, kita sharing, ada perpecahan masalah gitu, Pak. Kita jadi saling support, saling mencari titik temu seperti itu, Pak. Oke. Jadi pemirsa JTV, ternyata media sosial ini juga kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Ibnu tadi, ya tergantung pemakainya, pemiliknya. Ya, betul.
Ibaratnya pisau ini bisa berfungsi ganda. Dia bisa kalau kita gunakan untuk mengupas katakanlah mangga, maka dia akan menjadi alat yang baik untuk kita. Tapi kalau kita gunakan untuk sebaliknya, misalnya untuk menyakiti orang lain, juga menjadi senjata makan tuan. Tepuk tangan untuk Mas Ibnu lah ya, kira-kira seperti itu. Kita ke Mas Budi. Mas Budi kelihatannya the next ya, the next bahwa kedepannya harus menurut Mas Budi, karena memang responnya dari adik-adik ini juga cukup luar biasa, dan rata-rata anak milenial juga harus dengan dampingi Mas Budi. Menurut Mas Budi seperti apa ya? Ya, terima kasih Mas Samsul. Jadi sebenarnya media sosial itu kalau kita lihat ini sebenarnya sebuah kekuatan. Kami melihat media sosial kekuatan karena apa ya, keniscayaan tadi, mau tidak mau sekarang orang itu kiblatnya, orientasinya adalah media sosial. Kalau kita kaitkan dengan jurnalistik, ya, kinerja wartawan, sebenarnya media sosial itu juga bisa dimanfaatkan untuk fungsi jurnalistik. Fungsi jurnalistik itu kan ada 4, ya. 1, sumber berita. Yang kedua, edukasi. Yang ketiga, hiburan. Yang terakhir, fungsi kontrol. Sebenarnya media sosial bisa kita gunakan seperti itu. Lewat apa? Ada yang namanya citizen journalism, jurnalisme masyarakat. Tetapi lagi-lagi kalau kita mau melakukan seperti itu, ya harus ada yang namanya kode etik. Jangan menebar kebencian. Tidak boleh tendensius. Apa itu tendensius Mas Samsul? Nah, tendensius itu begini, kita ngulitin orang, pribadinya dikulitin. Nah, itu tidak boleh dalam jurnalistik. Ya. Ketika kita mau mengungkap fakta, ya kita harus check and recheck dulu. Nah, jadi itu yang tidak boleh dalam jurnalistik, tendensius. Karena itu jurnalistik harus profesionalisme. Ada 11 kode etik jurnalistik, salah satunya yaitu. Jadi kita tidak boleh tendensius, itu tidak boleh. Uang benci ambil uang satu, dihabiskan. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi boleh media sosial berkreasi. Kami sangat setuju media sosial berkreasi. Bahkan jadikan media sosial sebagai fungsi kontrol seperti media. Tetapi yang profesional. Misalnya nih, ada jalan rusak, foto dia. Nah, jalan rusak yang bertahun-tahun tidak dibangun. Ini kan sebuah keluhan real dari masyarakat. Fakta. Nah, atau mungkin mendapati, mohon maaf, orang tua yang terlantar misalkan. Nah, ini di mana negara hadir misalnya. Nah, ini kan sebuah fungsi kontrol buat pemerintah. Tanpa menyakiti siapapun, karena itu adalah sebuah fakta. Nah, jadi monggo silakan media sosial itu digunakan untuk berekspresi, tidak hanya istilahnya sebatas hiburan, tapi boleh, untuk kontrol pun juga bisa, tetapi harus hati-hati. Karena apa? Ada undang-undang ITE. Nah, kalau mereka yang bermain media sosial, undang-undang ITE itu delik aduan. Ada orang yang nggak suka diadukan, kena langsung. Beda dengan produk jurnalistik. Kalau produk jurnalistik bukan berarti seorang wartawan nggak bisa dipidana, boleh dipidana, tetapi prosesnya tidak semudah itu. Ketika seorang wartawan menulis berita, ada narasumber yang tidak suka dengan tulisan itu, nggak boleh ujuk-ujuk dilaporkan ke polisi, nggak boleh. Bahkan sudah ada MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers zamannya Pak Tito Karnavian. Sudah ada MOU bahwa media mainstream, jurnalis tidak bisa langsung dipidana. Prosesnya bagaimana? Kalau memang ada pemberitaan yang tidak sesuai, ada yang namanya hak jawab. Itu diatur oleh Undang-Undang Pers. Kemudian ada hak koreksi, boleh. Nah, ketika hak jawab, hak koreksi tidak diindahkan oleh media yang bersangkutan, lapornya kemana? Ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang menganalisis apakah produk ini melanggar kode etik atau ini tidak termasuk dalam produk jurnalistik, Dewan Pers. Baru dari situlah menjadi rujukan untuk kepidana. Untuk dilimpahkan ya. Pidana. Jadi prosesnya panjang. Nah, karena itu mohon maaf, ketika kita menjadi wartawan bukan berarti wartawan tidak bisa dipidana, tetap bisa dipidana. Bukan berarti mereka malaikat ya. Bukan berarti mereka malaikat. Kemudian wartawan juga begini. Nah, ilmu yang digunakan oleh wartawan itu tuh ketika memilih narasumber itu tidak dijadikan sebuah narasumber. Kita harus melihat kredibilitas dari narasumber. Nah, ini kadang-kadang media sosial mohon maaf nih kan. Nah, kita harus melihat
misalnya nih ya, ketika berbicara tentang kualitas infrastruktur misalnya, kita nggak boleh dong asal-asalan kualitas jalan ini jelek, bla bla, aspalnya campurannya jelek. Loh, kita siapa ngomong seperti itu? Kualifikasinya apa? Kualifikasinya apa? Siapa narasumber yang pas? Harus akademisi, Ahlinya. Itu namanya pemilihan narasumber yang kredibel. Nah, mungkin itu nanti kesulitannya teman-teman media sosial akan di sana. Nah, jadi lebih baik kalau memang media sosial mau menggunakan fungsi kontrol, ya ungkap saja fakta-fakta yang memang realitas. Mungkin nggak Mas Budi, teman Mas Ibnu dan kawan-kawan ini agak dibekali sedikit tentang pelatihan jurnalistik katakanlah. Boleh, monggo. Jadi jurnalistik itu sekarang tidak lagi menjadi sesuatu yang menjadi domainnya wartawan bukan ya. Ada namanya citizen journalism. Okay. Tetapi ya itu tidak boleh ketika citizen journalisme terus kemudian menggunakan media sosialnya seolah-olah ini sudah lembaga media. Nah, itu yang tidak boleh. Karena apa? Urusannya nanti dengan undang-undang ITE. Ya. Tapi Mas Budi, ini juga banyak loh yang teman-teman pegiat medsos juga ini, terus kemudian apa ini NGO ini bermetamorfosis menjadi wartawan kadang Mas Budi. Kalau kami sebenarnya tidak ingin terlalu banyak mengomentari hal itu, tetapi kami ingin mengutip salah satu surat edaran Dewan Pers. Jadi Dewan Pers itu pernah mengeluarkan surat edaran. Ini sebenarnya menyangkut konflik of interest seorang jurnalisme. Seorang jurnalis dalam surat edaran itu diarahkan untuk tidak merangkap profesi. Karena apa? Ya Dewan Pers melihat ini ada konflik of interest, syarat kepentingan. Nah, jadi sebenarnya Dewan Pers sudah memberi rambu-rambu. Ada pakar-pakarnya. Ketika memang Anda seorang jurnalis, ya sudah pada koridor jurnalis saja. Tidak, mohon maaf, mengatasnamakan lembaga-lembaga yang lain ya, yang ada konflik interestnya dengan dunia jurnalistik. Itu ada surat edarannya. Jadi, nah, Dewan Pers mengeluarkan itu saya yakin karena mungkin banyak masukan atau mungkin banyak keluhan atau yang lainnya kami rasa seperti itu, sempat mengeluarkan surat edaran seperti itu. Jadi intinya kalau memang kita ingin menjadi seorang jurnalis, ya ayo menjadi jurnalis yang benar-benar profesional. Gunakan kode etik jurnalistik dan pedomannya ya undang-undang pers itu tadi. Undang-undang pers. Ya, jadi kitab sucinya harus kitab sucinya ya itu sudah, karena memang makanya jurnalis itu adalah sebuah profesi, bukan pekerjaan Mas Samsul. Karena undang-undangnya sendiri. Karena itu klasifikasi kemampuannya ya juga ada ukurannya sendiri, uji kompetensi itu. Seperti profesi-profesi yang lain seperti kedokteran, kemudian lawyer, kan pasti ada profesi undang-undangnya sendiri yang mengatur. Nah, termasuk pers itu. Nah, karena itu ketika kita memang menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang wartawan, ya kita harus berpedoman teguh pada yang namanya ya itu tadi sudah. Dan acuannya kemana? Ya Dewan Pers sebagai lembaga tertingginya pers di Indonesia ya Dewan Pers. Jadi itu saja sederhananya menurut kami seperti itu. Tidak boleh geser ya. Tidak boleh geser lagi. Kalau Anda menjadi jurnalistik ya kitab sucinya undang-undang pers. Undang-undang pers. Kalau berarti kalau tidak mau di situ berarti ya out dari situ berarti ya. Ya berarti kita harus merelakan. Merelakan, oke ya. Tepuk tangan untuk Mas Budi lah ya. Mas Bono. Mas Bono tadi yang disampaikan Mas Budi terus dari Mas Ibnu tadi ternyata kita lihat juga di media sosial ini juga banyak lubang-lubangnya Mas Bono. Terutama tadi begitu ketatnya kalau di wartawan ya. Orang mau jadi wartawan gak gampang. Saya dulu sebelum jadi wartawan itu harus magang 3 bulan. Bahkan saya nulis itu harus ditunggoni pimret saya. Saya juga heran sekarang kok enak orang menjadi wartawan atau macak jadi wartawan. Mas Bono ke depannya seperti apa supaya ini kan niat kita satu, bagaimana pembangunan Banyuwangi ini goalnya kan kesejahteraan. Monggo Mas Bono ya. Ya, terima kasih Mas Samsul. Lagi-lagi jika bicara media sosial di Banyuwangi, masyarakat Banyuwangi, pemerintah daerah Banyuwangi sebenarnya harus sangat bersyukur karena punya Mas Ibnu dan kawan-kawan, di mana teman-teman media sosial di situ secara mandiri membangun diri, secara mandiri mereka berjalan di rel mereka, saling mengingatkan. Nah, itu
bagi kami itu sangat luar biasa. Itu sudah etikat baik sebenarnya Mas ya. Ya. Nah, namun dengan perkembangan zaman ini semakin banyaknya pengguna media sosial, karena rata-rata pengguna media sosial itu di atas 50% dari penduduk Banyuwangi itu pengguna media sosial. Mulai dari usia 18 tahun sampai 50 tahun itu aktif rata-rata. Nah, dengan kondisi seperti itu, embrio seperti Mas Ibnu dan kawan-kawan ini harus terus dipantik oleh pemerintah daerah. Yang di luar sana yang belum memahami apa itu fungsi media sosial, dan kalau kita bisa menyebut di situ seringkali berisi hoak dan ujaran kebencian, itu menjadi tugas bersama, termasuk para kepala desa, bapak-bapak polisi, terus di pejabat daerah, kepala dinas, kepala bidang dan lain sebagainya. Karena begini Mas Samsul, dengan semakin maraknya pengguna media sosial dan banyak yang menyaru menjadi media, kita sempat mendapati beberapa itu melakukan wawancara, konfirmasi, dan fatalnya dijawab. Sama narasumbernya ya. Narasumbernya kepala desa lagi. Nah, seperti ini bagi kami ya, tetapi karena memang ketidaktahuan ya wajarlah itu terjadi. Namun harapan kami ke depan itu tidak lagi terjadi saat ada media sosial, akun media sosial melakukan konfirmasi, ya kami harap tidak perlu dilayani karena mereka tidak punya hak untuk melakukan wawancara. Seperti itu. Jadi ini catatan ya teman-teman bahwa media sosial tidak punya kapasitas, kira-kira begitu Mas Banda ya? Seperti itu. Itu karena sangat berbahaya, karena apalagi jika video, karena di situ tidak ada proses editing, penayangnya tidak ada penanggung jawab, asal video yang direkam itu adanya, diunggah itu adanya. Termasuk YouTuber tidak berhak ya untuk melakukan wawancara Mas Banda? Tidak, meskipun pengguna akun YouTube banyak menyaru menggunakan di belakangnya ada TV-nya. Nah, pengguna akun YouTube, medsos YouTube, meskipun di belakang ada TV-nya, belum tentu itu media profesional. Ada kasus seperti beberapa waktu lalu. Nah, di sana karena melakukan pemberitaan, setelah dilaporkan terungkap, meskipun nama TV, ternyata di situ bukan media. Akhirnya UU ITE yang berjalan. Nah, jadi makanya itu kita di JTI dan insya Allah di BWI dan mungkin teman-teman jurnalis profesional Mas Budi ya, saat ada masyarakat, kepala desa, masyarakat Banyuwangi saat menghadapi masalah seperti ini dan kebingungan, insya Allah kami terbuka untuk pintu diskusi, konsultasi macam-macam ya. Ya. Okay. Dan insya Allah gratis Mas Samsul. Oh gratis ya. Gratis kopi masih ya, seperti Mas Budi ya. Nah, seperti itu. Karena kita lagi-lagi di sini kita sebagai media dan kita putra daerah Banyuwangi, kita juga ingin membangun Banyuwangi melalui profesi kami, melalui apa yang bisa kita lakukan untuk Banyuwangi. Seperti itu Mas Samsul. Oke. Jadi pemirsa yang menarik dari Mas Bono, jadi YouTube TV misalnya di Wirawiri TV itu belum tentu menjadi produk jurnalistik. Maka tidak layak juga, tidak cakap juga kalau misalnya Wirawiri TV itu membuat berita karya jurnalistik. Karena itu bukan produksi jurnalistik ya Mas Bono ya. Ini yang banyak terjadi. Ini Mas perlu dipertegas lagi tuh Mas Bono. Ini menarik ini karena. Meskipun akun YouTube, Instagram, TikTok, meskipun di belakang ada embel-embel huruf TV-nya itu kami tegaskan belum tentu itu media profesional. Dan itu media banyak. Dan meskipun itu banyak diketahui masyarakat luas lah, apalagi menggunakan medsos. Nah, jadi karena media, yang namanya media itu sudah pasti ada badan hukumnya. Yang kedua, ada susunan redaksinya. Terus perusahaannya pun pasti terdaftar di Dewan Pers jika itu profesional dan bisa dicek Mas Samsul. Tinggal ketik Dewan Pers, di situ ada pilihan perusahaan media. Listnya sudah ada itu Mas Bono ya. Ketik aja namanya di situ, pasti muncul. Atau jika nggak tahu medianya, tahu orangnya, ketik aja di Dewan Pers, di Google ketik Dewan Pers, di situ ada pilihan jurnalis, kompetensi, ketik aja namanya, pasti muncul. Insya Allah nama saya Mas Budi diketik bisa pemirsa JTV dimanapun berada, masyarakat Banyuwangi dimanapun berada, saya Samsul Arifin, ini Mas Budi Wiryanto, bisa diketik
dicari di Dewan Pers Dewan, tadi. Insya Allah nama kami muncul karena kami insya Allah jurnalis-jurnalis yang punya kompetensi sesuai dengan undang-undang pers. Seperti itu. Luar biasa Mas Bono. Ini catatan saya, data tahun 2023 bahwa di Indonesia itu total pengguna medsosnya itu ada 191 juta. Pengguna aktifnya ternyata 167 juta, luar biasa besar ya. Penetrasi internetnya, penetrasi itu berarti anak kecil-kecil yang kadang browsing macam-macam ada 242 juta pengguna. Nah, sekarang platform kita teman-teman, platform YouTube ada 139 juta pengguna, kemudian Instagram ada 122 juta pengguna, kemudian Facebook ada 118 juta, kemudian WhatsApp ada 116 juta, dan TikTok 89 juta. Artinya memang di negara ini sudah penuh dengan yang namanya media sosial, Mas Bono. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan obrolan kita pada sesi terakhir setelah yang akan lewat berikut ini. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi. Mas Ibnu, Mas Budi, Mas Bono, sebenarnya kita juga ingin berlama-lama, tetapi produsernya sudah kontak-kontak. Ada waktu 2 menitan untuk closing statement lah dari kita. Dan kita mulai dari Mas Ibnu dulu, terutama untuk ya paling tidak semi kesimpulan pada diskusi malam hari ini. Mas Ibnu, silakan Mas Ibnu ya. Ataupun ada yang ingin dipertegas misalnya, silakan Mas Ibnu. Sebelumnya saya sangat bahagia sekali ya dipertemukan dengan senior-senior yang hebat ini ya, dari Banyuwangi, dari putra Kabupaten Banyuwangi asli, untuk memaparkan atau memberitahu kepada teman-teman masyarakat Banyuwangi dan juga pemirsa JTV di sini. Apalagi dalam hal media sosial itu emang sensitif sekali Pak ya. Ya, apa yang kita posting, apa yang kita share itu akan menjadi tontonan, bahkan anak-anak pun bisa menonton sekarang hal positif entah itu negatif. Jadinya teman-teman itu harus memilah dan juga memilih, harus berhati-hati dalam memosting segala tindakan apapun postingan itu. Termasuk mak-mak ya ini ya. Iya. Iya betul sekali. Kadang-kadang jangankan mak-mak, mbak saya pun juga tiktokan gitu Pak. Oh. Mbak saya aja tiktokan. Apalagi mak-mak gitu lah, anak kecil itu. Jadi dari saya tetap bijaklah dalam menggunakan sosial media, tetap posting hal-hal positif tentang Banyuwangi, tentang diri kita pribadi, jangan sampai hal-hal yang melanggar hukum dan juga melanggar
kode etik atau etika atau menyinggung orang lain itu bisa berdampak panjang gitu. Intinya seperti itu Pak. Jangan sampai menggunakan media sosial dengan cara negatif. Gunakan terus media sosial dengan cara positif, posting yang bagus-bagus untuk Banyuwangi, posting wisata Banyuwangi yang bagus, posting makanan kuliner yang enak-enak yang ada di Banyuwangi. Itu aja Pak. Mungkin itu aja Pak, cukup dari saya. Terima kasih Mas Ibnu, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Ibnu. Jadi Mas Ibnu maunya itu teman-teman yang ada di serikat, gabungan asosiasi tadi memberikan kabar gembira, jauh lebih nyaman, jauh lebih nyaman dan aman, kira-kira begitu, nyaman. Jadi gembira begitu. Jangan sampai memberikan kabar yang kurang nyaman, tidak enak. Nah, kalau kabarnya tidak enak tentu membuat kita tidak bisa tidur nyenyak. Kan begitu kira-kira. Mas Budi, silakan Mas Budi. Ya. Terima kasih Mas Samsul. Kalau saya, pesan saya 2 saja. Yang pertama buat masyarakat, ya. Jadi bagaimana masyarakat bijak untuk melihat medsos. Karena mau tidak mau medsos itu pasti akan berseliweran di layar HP kita. Apa yang beredar di medsos belum tentu benar. Karena apa? Seperti tadi yang saya jelaskan, produk media sosial itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, belum bisa dipertanggungjawabkan seperti halnya produk jurnalistik. Nah, bagaimana untuk melihat bahwa informasi itu benar atau salah? Nah, kita harus lihat ke media mainstream, media-media yang profesional, yang memang benar-benar ditulis oleh para wartawan. Yang kedua, pesan saya bagi para pegiat medsos. Nah, pegiat medsos ini seperti tadi saya sampaikan, bolehlah menggunakan fungsi kontrol, tetapi harus hati-hati. Ya, saya lebih setuju media sosial itu sebagai fungsi hiburan saja. Nah, jadi akhirnya lebih banyak ke energi yang positif. Karena apa? Viewernya banyak kan gitu. Nah, otomatis akan menghasilkan energi yang positif. Untuk urusan kontrol, urusan hal-hal yang kritis, biarkan teman-teman jurnalis yang kredibel yang melakukannya. Mari kita berbagi peran. Betul. Ya, peran kontrol biarkan jurnalis. Karena memang sesuai dengan bidangnya. Kalau teman-teman media sosial ya silahkan saja hiburan atau edukasi. Bikin konten-konten yang mengedukasi masyarakat. Bukan konten-konten yang menebar kebencian, membuat kegaduhan. Nah ini. Karena apa? Kalau kita cinta Banyuwangi ya ayo menciptakan energi yang positif. Oke. Nah, saya rasa itu Mas. Oke, terima kasih Mas Budi, luar biasa ya. Jadi Mas Budi, pemirsa JTV menawarkan peran Mas Ibnu dan kawan-kawan. Ayolah kita posting yang positif-positif tentang progres pembangunan Banyuwangi. Sedangkan moral force, kekuatan moral, kontrol negara, kontrol pemerintahan, biar dikontrol oleh teman-teman jurnalistik, atau paling tidak memberikan informasi itu kepada teman jurnalistik untuk dituliskan jauh lebih terhormat dan bermartabat dan bermitra, kira-kira begitu. Terima kasih Mas Budi, tepuk tangan sekali lagi. Mas Bono silakan terakhir gongnya. Ya, terima kasih. Ya, lagi-lagi saya tekankan masyarakat Banyuwangi dan pemerintah Banyuwangi harus bersyukur punya Mas Ibnu dan kawan-kawan. Harapannya ke depan bagaimana Mas Ibnu dan kawan-kawan ini bisa didampingi dan didukung dan berkembang sehingga bisa menebarkan ilmu, wawasan dan langsung aktivitas bagaimana bermedia sosial yang baik dan bijak untuk masyarakat Banyuwangi, khususnya para milenial. Yang kedua, terkait pendampingan pemerintah kepada pegiat medsos di Banyuwangi, ini sangat penting dilakukan, terutama Kominfo, Kesbangpol, dan Polresta Banyuwangi. Karena Banyuwangi sudah punya catatan, mohon diingat, tahun 2023 pernah ada teroris tertangkap di Banyuwangi, dan ternyata itu adalah, kalau nggak salah, kuasa hukum, intinya pengurus salah satu medsos di Banyuwangi. Kondisi itu mengindikasikan bahwasanya saat pengguna medsos dibiarkan liar, itu berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin membuat kegaduhan, yang ingin mengganggu kondusivitas Banyuwangi. Jadi kami berharap masyarakat, pemerintah daerah, kepolisian harus benar-benar mau bertindak bagaimana membina medsos di Banyuwangi bisa baik untuk kemajuan Banyuwangi di masa mendatang. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, demikian tadi dialog saya hampir 1,5 jam bersama 3 orang narasumber.
Mudah-mudahan dialog ini dapat memberikan pencerahan untuk kita semua, terutama kepada teman-teman pengguna medsos akan menggunakan medsos secara bertanggung jawab dan bijak. Kita ingin bahwa pembangunan Banyuwangi tetap jalan dan goalnya adalah kesejahteraan. Terima kasih Mas Ibnu, Mas Buti, Mas Bono. Kita bertemu pada lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.